Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita menjalani hari ini semoga berbahagia ya. Karena berbahagia itu adalah bagian yang penting untuk merayakan hidup, sukacita. Bahkan satu hal yang Tuhan ajarkan kepada kita, hidup bukan sekadar hanya berbuat baik, tapi harus menjalani dengan sukacita. Sukacita itu bukan tujuan akhir, bukan nanti kalau udah lewat baru semua gembira. Tapi dalam perjalanannya semua kita bisa bergembira. Sikap hati, punya uang 5.000, bisa pilihannya kita mau bersungut-sungut, wah cukup cuma punya 5.000 ya, coba punya 10 juta. Atau kita mau bersyukur kalau keadaan kita sulit, tiba-tiba ada 5.000 di kantong kita, waduh terima kasih Tuhan, 5.000 bisa saya pakai untuk hal yang penting. Mari bersama-sama kita berbahagia, kita pujikan Kidung Jemaat 392, Kidung Jemaat 392, ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, surga surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami inginnya sih bahagia, tapi seringkali kebahagiaan kami terambil ketika kami tidak mampu mensyukuri apa yang kami punya. Terlalu fokus pada masalah dan pada manusia-manusia. Tapi ajarkan kami untuk bisa melihat segala sesuatu itu dari cara pandang Tuhan. Melihat bahwa segala sesuatu diciptakan secara baik dan positif. Kami serahkan membacaan firman Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka 2 Tawarim 14, 2 Tawarim 14 ayat 2 sampai 15. 2 Tawarim 14 ayat 2 sampai 15. 2 Tawarim 14 ayat 2 sampai 15. Dengarkanlah sabda Tuhan. Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pendupaan-pendupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya, katanya kepada orang Yehuda. Marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang membawa perisai kecil. Sebagai pemanah, mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa, lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau.
Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas sehingga tidak ada yang tinggal hidup karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan, lalu mereka kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, Hachiko adalah nama semua seekor anjing. Ia pernah hidup di Jepang tahun 1925 sampai 1925. Cerita dan legendanya mencerminkan simbol kesetiaan karena dia dianggap menunggu kedatangan tuannya yang telah tiada di stasiun kereta tanpa menghiraukan cuaca dingin. Nah, Bapak Saudara, kesetiaan merupakan salah satu pilar utama untuk menjadi manusia yang beradab, berakal budi, dan beriman. Bagi orang Israel, kesetiaan ini diukur dengan janji Tuhan, yakni berkat atau kutuk. Begitu pula dengan kepemimpinan raja-raja di Israel dan Yehuda. Asa adalah raja Yehuda yang ketiga. Ia memerintah dari tahun 911 sampai 870 sebelum Masehi. Sebagai seorang raja Yehuda, dia memimpin setelah Israel terpecah menjadi dua bagian. Dia melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Ia memerintahkan semua orang Israel untuk mencari Tuhan. Dan ini diwujudkan dalam ketaatan kepada hukum, kepada perintah Tuhan. Dan selain itu dia juga melakukan tindakan pencegahan dan menjauhkan umat dari berbagai bentuk penyembahan berhala dan kepercayaan asing. Jadi keyakinan, doa, harapan, dan kepasrahannya kepada Tuhan menghasilkan kemenangan baginya. Para musuh Israel dipukul kalah, tidak ada yang tinggal hidup. Tuhan bukan saja mengaruniakan keamanan dan berkat, tetapi juga mengaruniakan banyak hal baik. Nah, Bapak Saudara, kalau kita belajar dari pengalaman iman Raja Asa, kita diingatkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan itu adalah hal yang paling utama dalam hidup orang percaya. Kita mempunyai banyak tantangan, ancaman, godaan seperti yang dialami Raja Asa, dan rintangan tersebut hanya bisa kita lewati dengan kesetiaan. Karena kalau tidak dengan setia, maka memang kelihatannya pilihannya jadi mudah, tapi sebenarnya kita udah mulai salah arah. Sehingga mari kita sama-sama percaya dan punya komitmen untuk melakukan perbuatan baik dan benar berdasarkan standarnya Tuhan, bukan standar kita. Kalau baik standar kita, belum tentu baik di mata Tuhan dan baik di mata sesama. Jadi patokannya hanya Alkitab aja. Dan harus dekat sama firman Tuhan. Sehingga Tuhan nanti memberkati, menjaga, memelihara keluarga kita. Sesungguhnya prinsip kebenaran ini menjadi tolak ukur apakah kita gagal atau tidak nanti ketika masa-masa mendatang tiba dalam hidup kita. Sehingga mari sama-sama dalam pekerjaan, dalam relasi, dalam pelayanan, kita pakai standarnya Tuhan. Dan standar Tuhan itu yang bisa kita capai kalau kita dekat dengan firman, memahami apa yang jadi maunya Tuhan. Baca saat teduh, berdoa, punya waktu merefleksikan, bukan cuma sekadar baca, tapi direnungkan dan dikaitkan dalam hidup, dan bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk melihat kedalaman hati kita, apakah kita sudah cukup dewasa dalam proses hidup kita. Karena tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Tidak semua orang tua dewasa, dan tidak semua orang dewasa tua. Semoga kita bertumbuh dalam kesetiaan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang kesetiaan. Semoga kami seperti Raja Asa bertumbuh dalam kesetiaan. Dan walaupun tantangannya banyak, kesetiaan dan kedewasaan itu butuh pengorbanan, butuh kesabaran, butuh kelemah lembutan. Sehingga kami bertumbuh bukan cuma dampaknya baik di kami, tapi orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan kehidupan kami hari ini dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.